Lindungi Indonesia Maju. Sedangkan subtemanya adalah Anak Indonesia Gembira di Rumah. Oke, seperti yang sekarang ini sedang hits banget ya, banyak pertanyaan tentang bagaimana sih kita untuk memanajemen diri, beradaptasi dengan sistem pembelajaran online. Banyak hal yang kita masih harus pelajari bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Arini Eka Fitria, saya perawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Hajimanudyo Dendrat Lawang. Saya akan bertindak sebagai moderator hari ini. Bersama saya sudah ada 3 orang narasumber yang ciamik. Yang pertama adalah Dr. Tiwi Kusdiningsih, SPKJ Konsultan Anak. Kemudian ada Nurse Anggi Ernata. Halo Nurse. Ini juga perawat kesehatan jiwa anak yang ada di ruang rawat inap anak dan remaja. Kemudian ada terapis kita, Tisa. Ya, terapis kita ini bertugas di daycare anak remaja dan juga di rehabilitasi mental. Oke, daripada kita nanti membuang-buang waktu, mari kita langsung saja ya. Kita masuk kepada materi pertama yang nantinya akan dibawakan oleh Nurse Anggi. Silakan Nurse Anggi. Halo, selamat siang. Ayah Bunda, para guru-guru yang ada di rumah atau yang ada di sekolah ya lagi istirahat ya sekarang. Nah, kali ini kita akan membahas materi bersama tentang bagaimana supaya anak-anak gembira ada di rumah. Nah, tentu saja untuk supaya anak-anak bisa gembira berada di rumah melalui pembelajaran sistem online dengan gembira, tentu saja memerlukan banyak peran dari pemerintah, peran dari guru di sekolah, dan juga peran dari orang tua di rumah tentunya. Oke, ya kita mulai dari slide kita yang pertama, silahkan. Ya, pemerintah menetapkan untuk tema dari Hari Anak Nasional 23 Juli 2020 ini adalah Anak Indonesia Terlindungi dan Indonesia Maju, dengan subtemanya Anak Indonesia Gembira di Rumah. Gimana nih Papa Mama, Ayah Ibu, di rumah anak-anak sudah gembira atau belum? Atau mungkin ada yang mengalami kejenuhan seperti ini? Kita lihat slide kedua. Ya, ada yang suka nonton TV sambil males-malesan, kemudian rebahan aja. Kita lanjutkan slide ketiga. Ada apa lagi nih fenomena yang muncul dari stay at home? Kira-kira mulai bulan Maret hingga sekarang hampir 5 bulanan ya anak-anak berada di rumah. Kemudian anak-anak sekarang banyak yang bermain gadget, lebih banyak main gadget daripada belajarnya. Ya, siapa yang seperti ini? Kemudian terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat sambil nonton Netflix, nonton drakor, mungkin gitu ya, atau main game online sambil ngemil-ngemil, minum soda. Lah, siapa yang seperti itu pasti orang tuanya juga mungkin sempat merasa khawatir ya dengan pola hidup anak-anak yang di rumah. Kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Kemudian karena sering ada di rumah, sering kontak dengan orang tua, dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, akhirnya jadi banyak anak-anak yang mulai berani berargumen karena ada konflik ya antara kakak adik, antara dengan orang tua juga, jadi sering membantah dengan orang tua. Kemudian sering berkelahi sehingga orang tuanya susah juga, orang tuanya stres juga, terbebani. Belum lagi orang tua banyak yang harus bekerja dari rumah, ya kan? Jadi pekerjaannya dibawa di rumah, dikerjakan di rumah, belum lagi anak-anak yang kadang bermain sendiri berisik, gangguin orang tua bekerja, seperti itu. Belum lagi pekerjaan rumah yang nggak selesai-selesai, ya kan? Padahal ada deadline, ditunggu bos, hari ini harus sudah selesai ini pekerjaannya. Tapi di rumah kita kurang bisa berkonsentrasi. Lah ini bisa juga jadi dilema tersendiri bagi para orang tua yang bekerja di rumah. Nah, berikutnya adalah kita lihat apa saja sih peran pemerintah supaya anak Indonesia ini bisa terlindungi dan bisa tetap maju. Ya. Nah, sampai kapan harus di rumah terus ya? Masih ini bulan yang kelima ya. Dari bulan Maret udah bosan, anak-anak bingung mau ngapain lagi. Orang tua banyak yang mati gaya, mau ngapain lagi nih di rumah, udah kerjakan PR. Bosan, anak-anak udah uring-uringan begitu ya. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, prinsip utama dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan adalah keselamatan dan kesehatan anak, orang tua, dan guru. Oleh karena itu, kita semua, anak-anak dan juga orang tua, banyak yang dianjurkan untuk stay at home saja di rumah, karena pemerintah ingin kita semua terlindungi dari virus SARS-CoV-2 yang sekarang sedang marak-maraknya melanda
Indonesia. Oke, berikutnya. Sekarang Kota Malang ada di zona oranye. Seperti peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, zona oranye, zona kuning, zona merah, sekolah tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, diberikan kebijakan untuk belajar dari rumah. Nah, kira-kira pasti banyak sekali persiapan yang harus dikerjakan dan disiapkan oleh guru-guru dan juga orang tua di rumah. Seperti apa saja ya, kita lihat yuk. Slide berikutnya. Nah, ini peran pemerintah ya. Pemerintah sudah memberikan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 untuk zona oranye merah wajib belajar dari rumah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pemerintah juga menganjurkan untuk memanfaatkan teknologi untuk edukasi dan juga informasi protokol dan kesehatan. Kalau kita lihat di website, pemerintah sudah membuat website yaitu gugus satuan tugas ya untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Dan di website tersebut kita bisa melihat banyak sekali informasi berupa artikel, berupa video tentang protokol-protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat luas. Videonya sangat mudah dipahami supaya anak-anak mulai dari TK, SD, SMP bisa mengerti protokol kesehatannya. Kemudian bagaimana protokol kesehatan kalau kita lagi belanja di pasar, bagaimana menerima paketan dari rumah, begitu ya. Karena fenomenanya karena kita jadi mengurangi untuk pergi keluar-keluar, akhirnya ada paket, ada Grab gitu ya, atau dari online shop yang lain datang ke rumah lah, itu ada protokolnya. Nah, gimana? Itu bisa kita lihat di website yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah menganjurkan untuk kita semua meningkatkan interaksi dan pola komunikasi yang efektif, gitu ya. Jadi memberikan pendidikan, edukasi secara singkat, jelas dan padat, tidak bertele-tele, sehingga masyarakat bisa mengerti. Oke, next. Oke, ini prinsip belajar di rumah ya, kebahagiaan anak dalam proses belajar adalah nomor 1. Yang kedua adalah keselamatan kesehatan anak dan orang tua. Ketiga, fokuskan kepada kecakapan hidup, karena anak ada banyak di rumah. Inilah kesempatan orang tua untuk membimbing anak-anak kemandiriannya. Ya, bagaimana dia bangun pagi, mandi sendiri, makan sendiri, ya. Inilah kesempatan orang tua untuk mengajarkan kemandirian, kecakapan hidup kepada anak-anak. Kemudian berikutnya adalah pola interaksi dan komunikasi yang positif. Next. Ya, saya langsung kepada peran guru di sini ya. Oke, pembelajaran terencana dan efektif sangat dibutuhkan kepada guru. Pembelajaran daring memerlukan teknologi secara interaktif dan non interaktif. Kalau yang interaktif itu seperti Zoom seperti ini ya, karena ada komunikasi dari narasumber dan juga para siswa atau para murid juga bisa mengajukan pertanyaan. Nah, itu yang secara interaktif. Kemudian yang secara non interaktif adalah menggunakan video-video yang di-share lewat WA atau sekolah menggunakan YouTube link seperti itu. Jadi videonya di-share di YouTube, kemudian para siswa bisa mengakses. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah peran guru adalah merancang tugas siswa itu sesuai kondisi dan minat anak. Jadi harapannya guru tidak memberikan tugas-tugas atau PR-PR yang terlalu berlebihan, terlalu membebani. Ya, contohnya mungkin anak-anak diminta membuat suatu karya seni. Karya seninya harus menggunakan kanvas dengan cat akrilik dengan kuas nomor sekian-sekian. Wah, itu kan menyulitkan dan memberatkan ya contohnya ya. Jadi orang tuh harus ke toko dong, harus beli belanja bahan seperti itulah. Itu padahal kita dianjurkan di rumah saja, tapi dengan tugas-tugas yang memberatkan itu terpaksa orang tua jadi harus keluar rumah untuk membeli bahan. Nah, harapannya tidak seperti itu ya. Jadi bahan-bahannya harapannya sederhana yang bisa didapatkan di rumah dan bisa meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak. Kemudian berikutnya adalah fokus pada kecakapan hidup seperti yang saya jelaskan tadi, kemandiriannya. Kemudian penguatan pendidikan karakter. Di sini anak-anak diajari untuk disiplin. Karena di rumah jadi tidak ada peraturan yang seketat ada di sekolah. Jadi mengandalkan pengertian anak bahwa anak perlu untuk mengerjakan tugas itu untuk kebaikannya dia. Dia harus belajar untuk disiplin sendiri demi masa depannya yang lebih baik. Nah, jadi pendidikan karakter-karakter seperti itu yang perlu ditekankan. Kemudian berikutnya adalah penilaian kualitatif. Kita tidak bisa guru-guru menilai proses pembelajaran di rumah ini secara kuantitatif dan kualitatif seperti yang ada di sekolah. Pasti ada perubahan ya. Contohnya untuk anak TK, saya beri contoh ya. Anak-anak memindahkan kacang hijau ke dalam
piring gitu ya contohnya, memisahkan kacang hijau dari beras ke piring. Kualitatifnya kan kuantitatifnya harus semua kacang hijau sudah pindah semua dalam waktu sekian, nah itu kuantitatif. Tapi harapannya secara belajar di rumah itu tidak seperti itu ya. Contohnya secara kualitatif adalah, oh anak mau melakukan tugasnya, mau memindahkan satu persatu dengan sabar, dengan teliti lah, itu secara kualitatif. Jadi bukan jumlah kacang hijaunya yang sudah dipindahkan, berhasil dipindahkan, tapi adalah proses selama dia mengerjakan tugas itu seperti apa, itulah yang dinilai, begitu ya. Oke, next. Ini adalah tim Satgas Sekolah Adaptasi Baru yang perlu disiapkan, walaupun sekarang lagi belajar di rumah, tapi sekolah juga perlu menyiapkan ketiga hal ini, supaya jika sewaktu-waktu maksud saya Malang Kota berubah menjadi zona hijau, maka sekolah sudah tidak kerepotan lagi mempersiapkan, karena sudah mempersiapkan dari awal. Ini tidak akan saya jelaskan sekarang, karena memerlukan proses interaksi tersendiri di sesi yang berikutnya. Nah, ini adalah peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Keluarga sangat penting perannya untuk menanggulangi, memutus rantai virus penularan virus corona di masyarakat ya. Keluarga memiliki banyak fungsi dan peran. Salah satunya adalah kesehatan fisik. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan secara fisik keluarganya. Berikutnya adalah secara psikologis. Kemudian dan juga secara sosial. Di keluarga inilah dimulai segala sesuatunya ya, sehingga seluruh anggota keluarga bisa benar-benar terjaga kesehatannya secara keseluruhan. Seperti saya beri contoh di sini adalah protokol kedatangan dari luar rumah sampai di rumah, dari bepergian. Ya, contohnya membuka sepatu, ada di luar rumah, kemudian sepatu dan tas disemprot desinfektan dulu. Berikutnya adalah dibuang segala bon, kwitansi, ataupun tisu-tisu bekas yang mungkin tadi kita simpan belum dibuang, kita buang dulu. Ya, setelah itu kita cuci tangan, baru kita masuk ke rumah dan berganti baju, kemudian mandi. Nah, contohnya seperti itu kan diawali di rumah, begitu ya. Berikutnya, ini adalah peran orang tua. Ini peran yang sangat penting sekali secara fisik ya. Kita pastikan kondisi anak kita selalu sehat. Jika kita melihat anak-anak memiliki tanda gejala seperti demam, nyeri tenggorokan, batuk pilek, sesak nafas, orang tua harapannya segera membawa anak kita untuk periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya, supaya segera mendapatkan penanganan. Kemudian ajarkan dan beri teladan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tolong diberi teladan ya Papa Mama. Jadi tidak hanya mengajarkan, tapi teladan adalah satu hal yang sangat penting juga karena anak-anak melihat kita. Kemudian berikutnya adalah kita ajarkan anak-anak untuk physical distancing minimal 1,5 meter. Entah itu ngobrol dengan teman, ya dengan siapapun. Kemudian kita ajarkan anak juga untuk hindari kontak fisik dengan orang lain. Kemudian gunakan masker, ajari cuci tangan dengan sabun, bimbing anak untuk istirahat cukup, berikan makanan bergizi, ajarkan penggunaan peralatan pribadi masing-masing, tidak bertukar peralatan pribadi ya. Kemudian jaga kebersihan secara berkala dari peralatan pribadi itu, kemudian olahraga bersama, membuat jadwal kegiatan yang menyenangkan. Nah, berikutnya adalah peran orang tua secara psikososial. Next. Nah, peran secara psikososial, orang tua perlu bisa mengelola stres yang dirasakan sendiri. Nah, kadang kan orang tua ada permasalahan tersendiri ya, itu orang tua sangat diharapkan sekali untuk bisa mengelola emosinya sendiri. Kita boleh persingkat di sini dengan teori kecap. KELA adalah kelola harapan. Jadi orang tua harus bisa mengelola harapan atau target-target di hidupnya sendiri. Jadi jangan terlalu tinggi, ya. Cari tahu diri sendiri, kenali kelebihan, kekurangan diri papa mama sendiri, sehingga papa mama bisa memberikan target atau harapan kepada diri sendiri itu secara realitas sesuai dengan kemampuan, ya, sehingga tidak sampai memberatkan diri kita sendiri, yang akhirnya membuat kita stres sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya adalah P, pakai bantuan. Kalau kita merasa sudah kesulitan dan tidak sanggup, jangan sungkan-sungkan untuk mencari bantuan, begitu ya Papa Mama, sehingga harapannya Papa Mama sendiri bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga bisa merawat anak-anak juga dengan baik. Berikutnya adalah orang tua perlu untuk mengelola stres dan emosi anak.
Anak-anak di rumah pasti akan uring-uringan, mereka tidak bisa mengkomunikasikan keadaan, mungkin bosan, mungkin jenuh, tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, anak-anak pasti akan rewel, seperti itu ya. Nah, orang tua perlu mengelola stres dan emosi anak dengan baik. Nanti kita akan belajar caranya bersama ya. Kemudian berikutnya adalah tolong orang tua hindari segala bentuk kekerasan fisik, secara verbal maupun sosial. Tolong dihindari sekali ya, karena akan menimbulkan rasa insecure kepada diri anak. Kemudian berikan pujian dan motivasi setiap apa yang sudah dicapai atau dikerjakan anak, supaya harga dirinya meningkat. Kemudian fasilitasi dan dampingi anak berkomunikasi dengan teman melalui media sosial. Kadang mereka rindu temannya, kangen bermain gitu ya. Boleh papa mama memfasilitasi anak-anak untuk ngobrol dengan teman-teman. Berikutnya, berikan informasi dengan benar sesuai info dari pemerintah. Kadang banyak berita yang beredar di media sosial ya, di mana-mana, kadang informasi tersebut belum tentu benar. Jadi papa mama tolong hanya mengakses website-website resmi dari pemerintah sehingga informasi yang diberikan adalah benar dan tidak membuat anak menjadi bingung. Ya, berikutnya jangan berspekulasi tentang rumor yang belum tentu benar di dekat anak. Kalau kita tidak tahu itu benar atau tidak, tolong jangan bercerita kepada orang lain di dekat anak ya. Takutnya anak-anak kita menjadi bingung. Bisa jadi dia curiga dengan orang yang kita bicarakan tersebut, ya. Berikutnya adalah kenali tanda-tanda masalah kejiwaan dan psikososial, seperti mungkin anak kita ada gelisah, sedih berlebihan, mudah marah, tiba-tiba agresif, suka menyendiri, mencederai diri, ada gejala depresi, sulit makan, tidak mau mandi, tidak bisa tidur, seperti itu. Nah, tolong segera papa mama menghubungi fasilitas kesehatan. Papa mama juga bisa menghubungi hotline center di rumah sakit kami. Seperti itu ya. Berikutnya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, bagaimana sih caranya kita mengelola stres anak. Karena anak di rumah pasti mengalami kejenuhan tingkat tinggi ya. Nah, yang pertama adalah pasti kita ajak anak kita untuk bicara. Caranya gimana sih komunikasi yang efektif untuk anak-anak? Yang pertama adalah kita harus bersikap tenang terlebih dahulu. Ya, dengan intonasi yang cukup, tidak tinggi dan tidak terlalu rendah. Pertahankan kontak mata kita sejajar dengan mata anak. Penuh dengan kasih sayang, kemudian pahami perasaan anak, pahami dunianya, dan pahami kebutuhannya. Anak-anak tidak ada yang dengan sengaja berusaha untuk mengganggu orang tua atau berusaha nakal. Ya, anak-anak naturalnya adalah dia ingin mengeksplor sesuatu, dia ingin bermain, ya seperti itu. Dia penasaran, cari tahu. Nah, seperti itu. Jadi papa mama tolong jangan melabel anak apapun. Oh, kamu nakal, kamu naik-naik pohon, ayo turun. Nah, ya, jangan langsung seperti itu ya papa mama. Kemudian beri kesempatan anak untuk mengekspresikan perasaan. Kadang anak-anak punya alasan kenapa dia melakukan itu ya. Jadi papa mama tolong berikan kesempatan untuk anak kita menjelaskan, kenapa kamu naik pohon sayang? Oh, mau jadi superhero ya, mau tolong mama, mau tolong papa, begitu ya. Nah, seperti itu ya papa mama. Kemudian ungkapkan isi pikiran Anda. Jadi ayo nak turun dulu dari pohon, mama mau bicara, seperti itu ya. Nah, kemudian Anda bilang baru setelah anak bisa terkoneksi dengan Anda, baru papa mama menjelaskan apa yang Anda rasakan. Papa mama ini takut kalau anak naik-naik pohon sampai tinggi karena bisa jatuh. Kalau jatuh, papa mama bisa sedih, kalau kamu bisa luka, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita lompatnya dari tempat yang tidak terlalu tinggi, mungkin dari kursi sofa gitu ya, kita terjun jadi superhero lompat ke bawah lantai gitu aja, jadi tidak terlalu tinggi. Bagaimana? Nah, seperti itu ya. Temukan solusi bersama yang disepakati antara Anda dan anak Anda. Ajak anak juga untuk bisa kooperatif dengan cara yang menyenangkan. Kemudian berikan merasa aman dan nyaman. Dengan demikian saya rasa setiap permasalahan yang mungkin timbul di rumah bisa teratasi dengan baik. Anak bisa merasa nyaman dan aman, orang tua juga bisa menyampaikan maksudnya dengan cara yang benar, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah dampingi anak saat tantrum. Nah, ada kalanya anak-anak bersikap tantrum seperti ini ya, menginginkan sesuatu, tapi orang tua tidak bisa memenuhi, kemudian anak-anak marah-marah atau nangis bergulung-gulung di tempat umum. Nah, gimana ini caranya ya? Yang pertama adalah jangan sampai papa mama lepas kendali, tetap kendalikan emosi Anda ya. Bersikaplah dewasa, kemudian kita
ajak anak ke tempat yang aman. Kalau anak-anak ada di mall mungkin ya, kita ajak dulu ke tempat pinggir yang lebih aman yang tidak banyak orang lalu lalang. Kemudian papa mama tolong jangan menyerah kemudian menuruti kemauan anak yang di luar kemampuan orang tua. Karena bisa jadi itu adalah senjata nanti dipakai lagi. Wah, aku kalau nangis aku dapat yang aku mau gitu ya. Kalau mama papa selalu menuruti, dia akan mengulang perilaku itu. Ah, kesempatan aku mau gulung-gulung gitu ya. Nah, papa mama jangan menyerah ya, tetap teguh ya, berdiri teguh dulu. Kemudian bicaralah setelah tantrum anak selesai. Jadi waktu anak-anak tantrum, marah-marah, nangis, gulung-gulung, papa mama tolong jangan pergi dulu. Atau jangan nyubitin anaknya ya, diam ini di tempat umum, nggak tahu malu ya. Nah kadang seperti itu ya. Nah jangan melakukan kekerasan fisik apapun, jangan pergi meninggalkan anak-anak. Tetap papa mama temani anak-anak sampai proses tantrumnya selesai ya. Supaya anak-anak tidak merasa bahwa dia tidak diperhatikan dan ditinggalkan, begitu ya. Kemudian bicaralah kepada anak setelah tantrumnya selesai. Hindari hukuman fisik, tunjukkan kasih sayang, lalu buat anak teralihkan. Seperti itu ya Papa Mama. Berikutnya, ini adalah persiapan orang tua selama belajar di rumah. Setelah emosi anak baik, emosi Papa Mama juga baik, berikutnya adalah anak-anak bisa belajar juga dengan baik ya. Kita siapkan tempat yang nyaman untuk anak-anak belajar, alat belajarnya, koneksi internetnya, gadgetnya, pencahayaan, sirkulasi udara baik, berikan pakaian yang nyaman, jauhkan dari gangguan. Kalau anak-anak suka belajar sambil makan snack juga boleh dikasih snack. Kalau anak-anak suka belajar dengan musik boleh gunakan musik juga supaya anak-anak gembira. Berikutnya adalah bagaimana orang tua mempersiapkan anak-anak secara mental, dukung dan dampingi anak selama proses belajar, fasilitasi jika anak perlu bantuan, memotivasi anak untuk tetap semangat, berikan pujian atas usaha anak apapun itu, ya. Kadang PR-nya 1 lembar, tapi dia cuma bisa menyelesaikan 1 atau 2 soal. Mah, aku bosan, aku mau main keluar dulu. Boleh ya, diajak dulu main keluar, menghirup udara segar, jalan-jalan gitu ya, tetap jaga jarak ya, dan pakai masker ya kalau keluar. Nah, setelah itu anak ditanya mau siap ngerjakan PR lagi, kita lanjutkan lagi. Seperti itu ya, jadi fleksibel, kita mengikuti moodnya anak, kemauannya dia, sehingga bisa mengerjakan PR-nya tetap dengan baik, tapi anak-anak gembira juga gitu ya. Kemudian tidak membuat target yang terlalu tinggi. Kadang-kadang orang tua, 1 hari kamu harus selesai 1 bab halaman sekian sampai sekian. Wah, anak-anak lama-lama bisa terbebani juga ya. Nah, buatlah ekspektasi atau harapan target yang tidak terlalu tinggi. Selama di masa pandemi ini, harapannya papa mama lebih mengutamakan kenyamanan dan kebahagiaan anak selama belajar. Berikutnya adalah pahami gaya belajar dan kebutuhan belajar anak. Kira-kira papa mama sudah tahu semua belum gaya belajarnya anak-anak masing-masing? Kalau belum, kalau papa mama ingin tahu bisa melakukan tes juga gaya belajar di rumah sakit kami ya. Ada tim psikologi yang akan bisa membantu mama dan papa dengan tes kebutuhan gaya belajar ya. Nah, kalau anak-anak suka tipe belajar yang audio, secara auditori gitu ya, mereka akan lebih senang mempelajari sesuatu dengan mendengarkan. Jadi papa mama boleh dibantu untuk membacakan materinya. Nah, maka anak-anak akan menerima pelajaran itu dengan baik karena mama papa tahu kalau anak-anak tipe belajarnya adalah auditori. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian komunikasi yang efektif ini tetap dimanapun ya, tidak hanya ada di rumah sakit, tapi di dalam rumah juga sangat perlu komunikasi yang baik. Next. Ya, setelah belajar ngapain ya? Anak-anak biasanya suka aktivitas yang seru-seru nih. Nah, ada yang suka bikin kue, ada yang suka menyirami tanaman sama papa mama, suka bongkar mobil tapi nggak bisa balikin gitu ya. Suka main make up mama, suka main Spiderman, panjat pohon seperti tadi, suka konser nyanyi-nyanyi. Nah, boleh ya, jadi papa mama bisa memfasilitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang seru. Nanti juga akan dibahas dengan Kak Tisa dan Dr. Tiwi tentang bagaimana sih karakter anak dan juga aktivitas seru apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu ya. Berikutnya. Ini adalah contoh dari aktivitas yang bisa dilakukan ayah ibu dengan anak-anak ya, berkebun, main salon-salonan, bermain peran, melukis bersama, olahraga bersama, baca buku, seperti itu ya. Ya, terima kasih.
Sekian materi dari saya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada Bapak Ibu bagaimana untuk membuat anak gembira di rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih Nurse Anggi. Ya, itu tadi ya Mama Papa, Ayah Bunda tentang bagaimana sih cara kita mengatasi stres kita sendiri sebagai orang tua, kemudian sebagai pendidik ya, bagaimana cara kita berperan, kecakapan hidup apa yang harus kita ajarkan kepada anak. Kemudian juga yang tidak kalah penting tadi mengenali gejala dan tanda-tanda masalah kesehatan mental terutama pada anak ya. Penting sekali karena bagaimanapun kesehatan itu tetap nomor 1. Silakan jika ada tanda-tanda masalah kesehatan mental, baik pada anak maupun pada diri orang tua sendiri, silakan menghubungi hotline service kami, sehingga kami bisa segera memberikan bantuan. Oke, terima kasih Nurse Anggi. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke Dr. Tiwi untuk materi selanjutnya, tapi sebelumnya saya sampaikan ya, pasti tadi dari satu materi saja, Mama Papa, Ayah Bunda pasti punya banyak pertanyaan ya. Nah, pertanyaan itu bisa disampaikan lewat kolom komentar Zoom dan juga live Facebook kami, RSJ Dr. Ajiman Wedio Denirat Lawang, bisa juga ditujukan ke narasumber siapa. Boleh seperti itu ya, Ayah Bunda, Papa, Mama. Kita lanjutkan selanjutnya materi kedua oleh Dr. Tiwi. Silakan dokter. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang juga untuk ayah bunda, papa mama, adik-adik semuanya. Perkenalkan, saya psikiater anak dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Ajiman Wedio Denirat Lawang yang setiap harinya adalah saya mengisi di Poli Psikiatri Anak dan Remaja dan juga sebagai dokter konsultan di ruang rawat inap. Ya. Pada kesempatan kali yang berbahagia ini, lagi-lagi tentang pandemi COVID gitu ya, pandemi COVID. Pada Hari Anak Nasional ini kebetulan adalah topiknya tentang bagaimana untuk gembira anak di rumah. Ya, oleh karena itu untuk mengenal bagaimana sih kita menciptakan bahagianya anak di rumah selama dia pandemi COVID, tetap kita harus mengenal karakter-karakter anak itu sendiri. Ya, jadi mungkin ayah bunda tidak merasa saling berseberangan dengan putra-putrinya gitu ya. Maunya papa gini loh, tapi kok nggak bisa gini sih gitu ya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang gemes banget gitu ya. Jadi anaknya jadi bingung, aku ngapain ya, gini salah, gitu salah gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin itu slide dari yang saya buat semoga bisa bermanfaat untuk ayah bunda semuanya atau semua rekan-rekan yang kebetulan pada hari ini bergabung bersama kami pada topik ini ya. Slide. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengambil topik tentang kenali karakter putra-putri Anda untuk menciptakan rasa bahagia mereka bersama keluarganya di rumah gitu ya. Slide kedua. Ya. Jadi saat ini memang dunia sedang dilanda oleh adanya pandemi dengan virus COVID-19 ya. Nah, kadang-kadang si anak-anak ini bingung nih. Sekarang semuanya di rumah. Bapak ibuku biasanya kerja jadi di rumah gitu ya. Biasanya aku ketemu teman-teman, kenapa harus di rumah gitu ya. Dan juga berita-berita setiap hari kok rasanya kok kalau anak-anak mungkin sudah pandai membaca, mendengarkan begitu, udah banyak amat ini. Ada zona merah, ada zona biru, ada zona hijau gitu ya. Bermacam zona. Apa yang dimaksud dengan zona? Nanti kebetulan tadi Mbak Anggi, nurse kita yang ahli keperawatan jiwa anak itu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan zona-zona tersebut. Ya. Tetap anak-anak itu meskipun dia dalam hanya berpikirnya tidak berekspresif secara verbal, cuman kita sebagai orang tua tetap menyampaikan dengan sebenar-benarnya, memberikan informasi sebenar-benarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pandemi? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan virus COVID-19? Bagaimanakah sih virus itu bisa berkembang, begitu ya? Oleh karena itu termasuk kenapa sih sekarang kok dikit-dikit cuci tangan, Emangnya nggak boleh ya, selama ini kita salah ya gitu ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang pegang-pegang jajan, habis itu pegang jajan temennya nggak masalah, tapi sekarang habis pegang jajan cuci tangan. Mau pegang kertas cuci tangan, setelah pegang bolpen cuci tangan. Ada apa sebenarnya? Nah, mungkin dari slide saya yang kedua ini bisa untuk menyederhanakan, memberikan tahu kepada mereka dengan sesungguhnya. Sebenarnya bagaimana sih virus 19 ini bisa berpindah-pindah gitu ya. Mudahnya dia menginfeksi seseorang gitu ya. Sehingga anak itu mendapatkan wawasan yang sebenarnya, bukan wawasan yang sekedar istilahnya tidak jelas begitu ya.
tapi wawasan yang sesungguhnya. Kenapa sih benar-benar kita harus hati-hati gitu. Slide kedua. Nah, dengan adanya pandemi ini tadi sudah jelaskan ya sama Mbak Anggi bahwa semuanya dilakukan di rumah, pembelajaran di rumah, bapaknya yang mestinya work from home atau ada target untuk bekerja jadi mendampingi putra-putrinya di rumah ya. Ini adalah membuat semuanya jadi serba di rumah dan harus ada suatu perubahan yang signifikan ya. Bukan hanya untuk anak putra-putrinya saja tapi juga untuk orang tuanya. Belum lagi kalau nanti anakku di rumah, tapi bapakku kerja, ibuku kerja lagi. Kebetulan petugas kesehatan lagi. Gimana ya nanti anak-anak ini bisa belajar di rumah? Nah ini suatu pemikiran sendiri nih. Kadang-kadang orang tuh jadi stres gitu ya. Jadi mikir, bisa nggak ya anakku? Nah putra-putrinya di rumah, mama gimana nih? Aku nggak bisa nih. Nah itu ada sesuatu hal yang secara signifikan kesehatan mental menjadi meningkat dalam masalah-masalah pandemi ini ya. Khususnya untuk anak-anak sendiri dan juga untuk para orang tuanya. Dan ini adalah mungkin saat ini adalah waktu yang tepat, kalau yang tepat bila Bapak Ibu adalah ada pertanyaan-pertanyaan untuk kami ya. Karena saat ini kami hadir di tengah-tengah saat pandemi ini mungkin bisa memberikan masukan yang cukup untuk Bapak Ibu ketahui. Slide kedua. Nah, akhirnya karena semuanya serba di rumah, anak-anak biasa bertemu temennya, enak gitu ya, pagi-pagi udah saling bersapa, bisa baris bersama gitu ya. Sekarang semuanya kerjanya di rumah. Tadi kan Mbak Anggi sudah jelaskan ya, Mbak Anggi ya. Jadi stres pada anak itu akan timbul. Stres pada ini belum lagi kalau dia nggak bisa ngerjainnya sesuatu nih. Targetnya ini jam 11 harus selesai. Misalkan ya, pelajarannya A, halaman 1 sampai 25. 30 menit harus selesai. Waduh, gimana nih rasanya nih gitu ya. Itu untuk anak nih. Apalagi orang tuanya yang tidak langsung mendampingi. Nah, semuanya akhirnya menimbulkan stres emosional ya, stres fisiknya. Fisiknya apa? Jadi rasanya secara fisik orang tuanya jadi gampang lelah nih sekarang gitu ya. Anak-anak sendiri jadi malas makan gitu ya. Kemudian tidurnya jadi terganggu begitu ya. Mentalnya jadi apa? Jadi sering uring-uringan, jadi sering marah-marah, agresif gitu. Apalagi kalau dikejar-kejar waktu, segini harus selesai, segini harus selesai. Belum lagi satu hari pelajarannya 7. Aduh, nggak bisa bayangin deh gitu ya. Makanya dari sekian banyak siswa itu berpendapat, kapan ya dok saya bisa masuk kembali? Nggak seperti kayak gini nih, aku nggak senang, jenuh di rumah rasanya. Nah itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya kita doakan aja dengan kita mengikuti protokol kesehatan, virus ini akan segera berakhir gitu ya. Jadi kita kembali ke arah normal seperti sebelumnya ada pandemi. Karena saking gemesnya tuh anak-anak tuh, ibunya juga kadang-kadang mamanya ngajarinya juga tidak sama seperti gurunya gitu ya. Kalau anak-anak kan identifikasi ke guru. Jadi kadang-kadang gini salah, gitu salah, pakai rumus A salah, pakai rumus B salah. Sampai kadang-kadang anaknya mungkin, aduh lebih baik aku pergi ke rumah guru aja deh kalau gini. Gitu ya. Jadi kayak anak-anaknya jadi uring-uringan ya, aduh lebih baik aku pergi ke ruang guru deh. Atau lebih baik aku ke sekolah deh kalau gini. Mungkin kalau ada bilik guru, kalau ada bilik di kelas gitu ya, mungkin anak-anak ini lebih senang di kelas gitu ya. Meskipun gurunya ruangan beda, anaknya ruangan beda, mungkin lebih senang itu gitu kan ya. Untuk anak-anak lebih seperti itu ya. Itu adalah yang perlu kita pahami untuk perkembangan anak kita juga. Jadi mungkin anak-anak itu tidak sama. Karakter anak si A, si B, si C itu tidak sama. Itu juga dipengaruhi oleh faktor intelektualitasnya ya, pendidikan keluarganya seperti apa, lingkungannya seperti apa ya, kemandirian anak itu seperti apa. Slide. Ya, sekarang bagaimana sih untuk menciptakan bahagia itu? Ya, bahagia ini dalam arti bahagia sepenuhnya ya. Bahagia secara mentalnya juga bahagia secara fisiknya gitu ya. Kalau bahagia mentalnya, fisiknya juga ngikutin, sehat, gembira, bisa senang gitu ya. Kalau bahagia secara fisiknya, mentalnya juga mengikuti gitu ya. Jadi istilahnya sehat yang paripurna gitu ya, baik mental maupun fisiknya. Mungkin untuk beberapa kegiatan nanti narasumber kita akan menyampaikan kegiatan-kegiatan apa sih yang kira-kira efektif untuk anak-anak ini untuk diikuti. Jangan lupa bahwa tetap kita harus memenuhi kebutuhan dasar dalam pola asuh untuk anak.
Jadi kembali lagi bahwa anak-anak kita itu dalam suatu keluarga inti ya, bagian dari kecil dari komunitas ini, mengingat bahwa anak-anak itu perlu asah, asih, dan asuh, gitu ya. Asah, asih, dan asuh itu adalah kebutuhan dari anak-anak inti itu sendiri. Jadi itu adalah peran keluarga sangat besar di situ. Ya, tidak hanya anak itu diasuh, tapi tidak diasah, misalkan ya. Diasuh, oke, ya bangun tidur, kamu harus mandi, itu kan diasuh ya. Kemudian kamu nanti misalkan jam segini nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi tidak diasah. Tidak diasah artinya tidak diberikan pendidikan, ya, tidak diberikan pengetahuan tentang benar dan tidaknya, itu kan gitu ya. Jadi maksudnya juga tetap diasah, ya. Kemudian adalah anak-anak itu juga diasih. Diasih itu maksudnya dikasihi, disayangi, didengarkan mereka. Mereka tuh butuh apa sih gitu. Bahkan kadang-kadang anak-anak yang tidak eksploratif untuk menyampaikan itu kita harus memahami. Kadang-kadang anak hanya diem aja, tapi maksudnya kita tidak menangkap. Maksudnya diem itu apa ya gitu ya. Apalagi tadi, ayo manjat-manjat, jangan manjat-manjat misalkan ya. Kakak Anggi tadi menjelaskan, jangan manjat-manjat, nanti kalau manjat-manjat kamu jatuh loh. Nah, mungkin kita tidak memberikan yang sebenarnya. Awas ya dek, kalau manjatmu terlalu jatuh, kamu masih segini, awas, antisipasi untuk jatuh, kan gitu ya. Nah itu artinya, jadi kita tetap harus memberikan asah, asih, asuh itu dengan sebenarnya, sebaiknya, gitu ya. Slide, Mas. Nah, oleh karena itu, tingkat-tingkat perkembangan anak itu wajib adalah para ayah bunda ketahui. Ya, di sini dari slide saya sudah saya sampaikan. Karena sejak usia 0 sampai 2 tahun atau infant, jadi anak-anak di sini adalah mengembangkan rasa percaya diri. Sehingga kenapa anak-anak segini ngeletes istilahnya kalau orang Jawa ya. Nggak bisa menang gitu ya. Umek aja, disuruh duduk nggak duduk. Ya. Umek aja gitu. Karena di situ ada rasa eksplorasi diri yang tinggi. Dia bikin tahu gitu. Ini kalau dibuka itu isinya apa ya? Nah, belum dibuka ditempel. Nah, nakal kamu gitu ya. Apalagi kalau pas diajak bertamu ke rumah orang lain ya. Nah, sekarang physical distancing nih. Ya, jadi kita harus menjaga jarak gitu ya. Bila perlu saja berkunjung gitu istilahnya. Bisa apalagi sekarang bisa online gitu ya. Nah, kemudian di situ adalah infant. Jadi banyak modalitas sensoris dan motoris yang bisa kita lakukan untuk putra-putri kita. Sampai hari banyak stimulasi-stimulasi kegiatan-kegiatan sensoris dan motoris yang kita berikan untuk anak-anak kita ya. Kemudian adalah berikan kasih sayang yang hangat. Ya, berikan kasih sayang yang hangat. Artinya apa? Ya kita harus tahu, oh anak ini biasanya baby nih biasanya ya, 0 sampai 1 tahun. Oh anak ini biasanya kalau waktunya pipis kok kalau ngompol kok nangis ya, kalau tidur kok nangis, oh berarti dia pipis. Itu kan maksudnya gitu. Jadi kadang-kadang tanda-tanda itu wajib kita kenali. Maaf agak sakit ya, agak pilek. Kemudian kita beranjak ke toddler ya, usia 2 sampai 4 tahun. Fase-fase ini adalah fase-fase otonomi ya. Fase-fase otonomi adalah fase-fase sebagai cikal bakalnya kemandirian seorang anak, rasa percaya diri seorang anak. Fase otonomi itu kembali lagi. Jadi fase otonomi itu rasa ingin tahunya yang besar sehingga kadang-kadang itu gelitis ya, apapun dipegang, apapun dia buat, meskipun itu tidak sesuai. Kita wajib menghargai ya. Berarti anak ini punya inisiatif yang sangat luar biasa. Meskipun kadang-kadang kita buat jengkel gitu ya, sudah work from home, kerjaan di rumah nggak beres-beres, ditambahin tingkah lakunya anak-anak yang gelitis tadi nggak selesai-selesai gitu ya, kotoran di mana-mana. Nah, ini harus kita pahami, harus tetap kita hargai. Berarti anak-anak kita itu ke fase-fase ini dia berjalan dengan baik. Ya. Kemudian memberikan stimulasi juga begitu, disesuaikan dengan usia anak. Ya. Jadi kalau misalkan anak-anak usia 2 tahun, kita mau kasih permainan-permainan yang usia 4 tahun juga nggak sesuai. Kalau usia-usia 2, 4 tahun, 3 tahun, kita kasih permainan-permainan yang usia 2 tahun juga nggak sesuai. Gitu ya. Bagaimana dia mengembangkan kreativitasnya, ya. Stimulasi-stimulasi motoriknya itu perlu. Seperti tadi, mindah-mindah kacang hijau, memisahkan kacang hijau di antara beras putih, beras hitam gitu ya, beras merah gitu kan. Itu sesuatu yang motorik halus harus dia lakukan. Konsentrasi yang penuh dia perlu lakukan. Nggak apa-apa, cuma salah-salah sedikit ya nggak masalah lah. Kita juga tetap memberikan itu dengan continue gitu ya.
Kemudian usia-usia sekolah, prasekolah, usia-usia TK ini ya. Di sini adalah mengembangkan inisiatif ya. Jadi inisiatif itu biasanya sering anak-anak kadang-kadang membuat kayak perahu-perahuan itu ya dari kulit jeruk gitu ya. Nggak apa-apa sih, mobil kotor-kotor nggak apa-apa. Tapi justru itulah kita bangga, oh anakku bisa menciptakan sesuatu. Gitu ya. Bisa menciptakan sesuatu, nggak apa-apa. Kadang-kadang mamanya masak tuh ya. Ma ikut ya Ma, tapi salah gitu ya. Kadang-kadang, Ma aku yang masukin ini ya di penggorengan ya, itu kan dia belum tahu toh mana bahaya dan mana tidak ya. Tapi kita harus ikuti ya, dengan bijaksana kita menyampaikan, dengan rasa empati kita menyampaikan. Itu tadi kan. Jadi kalau bicara dengan anak sejajar dengan anak ya. Jadi kita ikuti ya, seperti yang disampaikan dengan Bu Anggi tadi itu sudah benar sekali. Jadi protokol-protokol atau bagaimana kita sebaiknya bersikap terhadap putra-putri kita itu harus sebenarnya sesuai dengan materi-materi diberikan dengan Ibu Anggi tadi. Ya. Kemudian usia-usia sekolah, fase-fase industri. Fase industri sini merupakan menghasilkan sesuatu. Ya, itu tadi seperti itu tadi belajar ya, prestasinya menjadi sesuatu yang baik bagi dia. Setiap hari dia bisa belajar, berprestasi, rapotnya biasanya bagus-bagus. Nah, itu sesuatu fase-fase mulai fase inisiatif sampai fase industri itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi itu perlu ketekunan di situ. Perlu ketekunan. Kita harus tetap memberikan suatu waktu khusus ya. Anak-anak ini perlu pendampingan secara khusus. Di mana step-step ini tidak akan bisa terlewati. Misalkan dari fase dari fase toddler langsung ke fase sekolah, usia sekolah juga nggak bisa terlewati. Jadi kalau anak-anak ini bisa melewati ini dengan baik, maka insya Allah dia akan berhasil. Gitu. Slide Mas. Kembali lagi ya, jadi karena masa-masa sekarang ini, masa-masa work from home, pendampingan orang tua di rumah gitu ya, untuk menciptakan bahagia. Jadi kembali lagi kita harus memenuhi kebutuhan fisik dan biologisnya, termasuk nutrisinya, termasuk kebersihan dirinya, olahraga yang teratur ya. Bermain bersama anak ya, memberikan waktu-waktu bersama anak, putra putrinya ya, menciptakan rasa kasih sayang yang tinggi ya. Jadi mungkin saat-saat yang jarang loh, kita mungkin setiap hari sibuk, pulang malam anak sudah tidur gitu ya. Atau berangkat pagi, anaknya juga berangkat sama-sama. Ketemunya pulang malam, si anak-anak ini sudah tidur. Jadi mungkin ini satu anugerah ya, bagaimana kita memberikan kasih sayang kita yang hangat, yang sangat empati kepada anak-anak kita ya. Kemudian jangan lupa tetap memberikan stimulasi. Stimulasi sensoris, motorik, ya, kognitif, kemandirian, dan juga kreativitas. Dan bagaimana anak-anak kita berikan sebagai leader yang baik, ya, dengan motivasi yang baik. Itu tentunya sebagai contoh adalah dari ayah bundanya itu sendiri. Karena itulah ada keluarga-keluarga inti ini sangat perannya sangat besar untuk perkembangan putra-putrinya ya. Slide Mas. Ya, secara simpulannya adalah slide saya ini kesimpulannya bahwa peran orang tua ini sangat bermakna, sangat penting sekali untuk membentuk karakter anak-anak kita yang tangguh gitu ya. Dan juga adalah stimulasi yang kita berikan itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak itu, tingkat usia anak itu, sehingga menciptakan anak-anak yang bahagia selama pandemi COVID bersama orang tuanya di rumah gitu ya, atau bersama keluarganya yang lain selama di rumah ya. Oke, mungkin itu Bu Arin yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jadi kami ada klinik konsultasi terpadu anak dan remaja di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wedyo Dinet Lawang. Jika suatu saat ada yang membutuhkan, silakan menghubungi helpline service gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dokter, materi yang sangat membantu sekali ya, ayah, bunda, mama, papa. Jadi tadi kalau misalkan kita bahas kembali tentang dokter Tiwi tadi yang dikatakan adalah mengenali karakter, itu penting sekali. Kemudian bagaimana kita mencukupi kebutuhan dasar anak, yaitu asa, asi, dan asuh, sehingga menciptakan kasih sayang di antara orang tua dan anak, dan tercipta bahagia. Nah, selanjutnya kita sudah sampaikan, yang terakhir nanti adalah materi tentang bagaimana kita mengisi kegiatan, karena sering bosan ya. Kok kita belajar di rumah, terus diem, banyak di depan gadget, banyak di depan laptop, terus kita kurang nih aktivitas fisik. Nah, kira-kira aktivitas apa ya yang cocok dengan usia anak saya? Nah, kita punya nih di sini. Terapis kita, Kakak Tisa ini akan menyampaikan bagaimana
kita mengisi kegiatan di sela-sela pandemi dan work from home serta belajar dari rumah. Oke, siap Kakak Tisa? Silahkan. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Tisa, okupasi terapis di RSI Dr. Rajiman Widyadini Ratlawang. Pada sesi ini nih tadi kita dengerin nih pemaparan materi yang luar biasa banget dari Nurse Anggi dan Dr. Tiwi. Untuk sesi saya mau sharing-sharing aja nih, aktivitas apa sih, permainan kayak gimana sih yang bisa kita lakukan dengan anak di rumah selama masa pandemi. Yang pertama nih, permainan yang baik tuh kayak gimana sih untuk anak-anak? Nah, permainan yang baik di sini yang pertama adalah permainannya menyenangkan, yang kedua sesuai dengan tahapan usianya, dan mampu untuk optimalisasi perkembangan sosial secara motorik maupun kognitif. Kita pada siang ini akan membagi tahapan perkembangan anak menjadi 3. Yang pertama adalah prasekolah, yaitu usia 3-5 tahun. Selanjutnya adalah usia masa anak-anak awal, pada usia 6-8 tahun, dan anak-anak usia akhir yaitu 9-12 tahun. Sebelum kita menentukan permainan yang sesuai untuk anak-anak kita, akan lebih baik kalau kita tahu nih sebenarnya pada usia-usia ini perkembangan tahap perkembangan anak kita ada di mana sih? Kita intip dulu ya untuk usia anak 3-5 tahun. Oke, untuk tahapan perkembangan pada anak usia 3-5 tahun, di sini secara motorik, pada usia ini anak-anak akan memiliki eksplorasi motorik yang luar biasa dan kompleks, serta meningkatnya koordinasi mata tangan. Pada usia ini, anak-anak seperti sampaikan Dr. Dewi tadi nih, susah duduk tenang, maunya lari-larian, maunya lompat-lompat, atau bahkan memanjat apapun benda yang bisa dipanjat di rumah maupun di lingkungan. Secara kognitif, anak-anak akan bersifat egosentris. Jadi pada usia ini, anak-anak akan sering sekali berebut mainan dengan temannya, tidak mau berbagi permainan, itu adalah hal wajar karena dia mempertahankan apa yang dia rasa menjadi miliknya. Mereka mulai tahu orientasi benda sekitar, mulai dari benda-benda yang sering kita lihat seperti mobil, mungkin pohon, sampai mungkin benda abstrak seperti dinosaurus. Kemudian mereka memiliki memori yang cukup kuat sehingga mampu mengingat hal-hal yang sederhana, dan juga mulai eksplorasi kosakata. Pada usia ini kita akan sering menemukan anak-anak mempelajari banyak kosakata baru yang bahkan kita tidak pernah mengucapkan di depan anak kita sendiri. Untuk secara sosial dan emosional, pola permainan anak pada usia ini mereka adalah anak yang sangat imajinatif, imajinasinya luar biasa banget. Mereka juga mulai memahami konsep benar dan salah. Pada usia ini adalah kesempatan orang tua untuk menjelaskan apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau itu tentang sesuatu yang tidak boleh, akan lebih baik jika orang tua menjelaskan kenapa itu tidak boleh dan bagaimana supaya melakukan itu lebih aman. Kemudian mereka juga memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Dikit-dikit tanya gitu ya. Jangan capek-capek untuk menjawab ya Ayah Bunda. Nah, aktivitas permainan apa sih yang sesuai untuk mereka? Kita masuk nih. Secara motorik, permainan sensoris adalah permainan yang paling baik untuk mereka karena di usia ini adalah golden age-nya nih. Mereka harus eksplorasi motorik, kognitif, dan segala sensorisnya dengan luar biasa. Secara kognitif, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menyamakan bentuk, warna, atau orientasi yang lebih rumit seperti matematika dasar, mengenal angka, atau huruf. Untuk sosial emosional, bermain peran adalah hal yang sangat mendukung untuk usia ini, karena imajinasinya lagi baik-baiknya nih. Dan juga berdongeng. Ini akan membantu mereka untuk eksplorasi kosakata lebih baik. Kita akan kasih, saya di sini akan kasih contoh satu permainan motorik yang mungkin bisa Ayah Bunda lakukan di rumah. Nah, nama permainannya adalah Monster Footprint. Jadi, permainan ini bisa dilakukan indoor maupun outdoor di dalam rumah. Nah, yang Bunda dan Ayah perlu siapkan di sini cuma sederhana, yaitu kertas yang kita gunting menjadi bentuk kaki monster atau mungkin bentuk lain, lingkaran, segitiga, dan sebagainya untuk eksplorasi dan orientasi. Kemudian
minta anak untuk melompat atau berjalan atau mungkin merangkak ke bentuk-bentuk tertentu. Aktivitas ini akan membantu mereka mengoptimalisasikan keseimbangan, koordinasi motorik, kerjasama, dan juga perencanaan gerak. Kita bisa lihat bagaimana cara permainannya. Ini akan membuat mereka bergerak dan tidak hanya duduk tenang, sedangkan mereka lagi nggak mau-maunya nih disuruh duduk tenang. Ini adalah salah satu cara agar mereka tetap aktif, tapi motoriknya tetap terasa. Oke, next slide. Nah, tadi kan kita udah bahas nih permainan motorik yang bisa dilakukan. Selanjutnya kita akan bahas permainan kognitif seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak usia 3-5 tahun. Di sini saya akan memberikan contoh tentang finding letters gitu ya. Jadi, pada usia 3-5 tahun, orientasi anak kan sedang berkembang-berkembangnya. Di sini kita bisa mulai eksplorasi kognitifnya dengan meminta mereka mencari atau menyamakan bentuk, huruf, angka, dan lain-lain lah. Gitu. Nah, yang ayah dan bunda perlukan untuk aktivitas ini cukup sederhana, yaitu loyang yang transparan. Kemudian, di sini kita pakai huruf nih. Kita bisa ganti dengan mungkin angka, atau warna, atau bentuk, atau orientasi benda sederhana lainnya. Kemudian kita berikan contoh nih, bentuk apa sih yang mau kita berikan kepada anak untuk dicari. Nah, di sini kan anak-anak nih mencarinya dengan kuas. Ini bagus sih untuk melatih grip ya, pegangan anak motorik halus. Tapi akan lebih baik juga ketika dia minta cari untuk tangannya sendiri. Ini adalah hal baik untuk eksplorasi taktil. Di sini kita pakai tepung, tapi bisa juga sih misalkan pakai beras atau mungkin punya mainan pasir kinetik atau mungkin slime gitu. Kita bisa eksplorasi banyak tekstur di sini agar anak-anak lebih optimal di bagian taktil. Hal ini juga akan membantu mereka untuk konsentrasi, meningkatkan memori, serta aktivitas yang mau membuat mereka untuk duduk tenang. Selanjutnya, nah, karena kita tadi udah bahas usia yang 3-5 tahun. Sekarang kita akan bahas nih tentang 6-8 tahun. Kita intip dulu yuk perkembangan anak usia 6-8 tahun tuh di mana sih? Oke, secara motorik pada anak usia 6-8 tahun, integrasi motoriknya mulai berkembang dengan baik. Jadi dia mulai bisa melakukan aktivitas yang menggunakan motorik halus dan motorik kasarnya secara bersamaan. Secara kognitif, anak-anak di sini mulai berkomunikasi dengan baik. Dia bisa berkomunikasi lancar dengan gurunya, temannya, orang tuanya. Kemudian juga memahami perspektif orang lain terhadap dirinya. Mulai berpikir secara konkret dan rasional. Memiliki keterampilan mengcopy tindakan orang lain dengan baik. Kemudian juga mulai memahami efek dari perilaku yang dia lakukan itu seperti apa. Memori jangka panjangnya juga mulai berkembang, jadi dia mulai mampu nih mengingat misalkan kejadian waktu dia umur 4 tahun tuh gimana sih. Nah, dia akan mulai mampu mengingat memori masa lalunya. Kemudian juga dia memahami konsep waktu, ruang, dan juga nilai. Untuk emosi dan sosialnya, anak-anak di sini mulai memahami aturan nih. Jadi kalau dikasih tahu A, B, C atau jadwal atau mungkin peraturan-peraturan lainnya, mereka mulai paham, tapi ayah bunda juga harus ingat, mereka masih kaku terhadap peraturan. Jadi usahakan tidak memaksa ya. Kemudian secara emosi juga, mereka mulai sensitif terhadap penilaian dari orang lain ke dirinya sendiri. Di sini sangat penting seperti tadi disampaikan oleh Dr. Tiwi dan Nurse Anggi bahwa kalimat-kalimat positif, pujian, prom, dan apapun yang kita berikan ke anak ketika mereka melakukan hal baik ada satu yang sangat penting. Karena mereka sudah sensitif nih. Dan hindari untuk ngejudge mereka dengan sesuatu yang negatif. Karena itu akan menempel selamanya pada perkembangan emosinya. Kemudian pada usia ini anak-anak juga mulai mampu mengontrol dan menyusun strategi untuk penanganan rasa emosinya.
Nah, permainan apa yang sesuai untuk tahap ini? Pada tahap ini, permainan anak yang dapat dilakukan, kita bisa mulai ajarkan dia ADA training. Tadi kalau misalkan usia 3 tahun seperti yang Dr. Tiwi sampaikan dia mulai toilet training, nah pada usia di atasnya kita bisa mengajarkan activity daily living training yang lebih kompleks. Gitu. Terus juga leisure time atau pengisian waktu luang, karena anak-anak pada usia ini kan mulai sekolah, mereka pasti punya waktu luang nih, mau ngapain ya di waktu luangnya gitu kan, jangan sampai mereka sekolahnya dari rumah, sudah ngadep laptop, ngadep gadget, waktu luangnya main game juga di gadget gitu ya, kasihan nanti perkembangan motoriknya. Terus juga kita bisa mulai sains eksperimen, karena anak-anak di usia ini rasa penasarannya cukup tinggi, dan ide-ide kreatifnya mulai muncul. Kita lihat ya, contohnya kayak apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama ini adalah ADL training. Pada ADL training ini sebenarnya anak-anak akan mempelajari bagaimana perawatan diri secara sederhana melalui permainan. Kita play videonya dulu ya. Nah, ADL training di sini saya ambil contohnya nih memotong rambut gitu ya. Kadangnya anak-anak atau ya biasanya sih yang laki-laki paling nggak mau kalau dibawa ke barbershop buat potong rambut. Nah, di sini kita bisa ajarkan nih pentingnya potong rambut tuh gimana sih, tapi tetap dengan aktivitas yang menyenangkan. Yang kita butuhkan cuman kertas, kemudian kita bisa menggambar wajah orang di sini, lalu melubangi bagian atas dari kepalanya, memasukkan beberapa benang supaya membentuk seperti rambut, kemudian minta anak untuk memotong rambutnya. Pada saat ini kita bisa jelasin nih ke anak apa sih pentingnya merawat diri, terutama memotong rambut dan sebagainya. Pastikan gunakan gunting yang aman untuk anak-anak. Ini juga bisa membantu mereka dalam aktivasi motorik yaitu pre-scissoring. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang leisure time. Tadi udah bilang nih, leisure time itu kan waktu pengisian waktu luang. Nah, sebenarnya waktu luang di sini itu kita bisa minta anak-anak untuk mengisinya dengan hobinya gitu ya. Boleh dengan memasak, kalau dia hobi masak, boleh dengan karya seni gitu ya. Di sini saya akan mengambil tentang karya seni nih, melukis gitu. Apa sih yang kita butuhkan? Nah, ini simpel banget nih, apalagi sekarang lagi masa pandemi. Kita bisa melukis di rumah dengan menggunakan hal yang sederhana. Di sini saya contohin dengan menggunakan bubble wrap. Nah, pasti nih yang habis belanja online, bubble wrapnya numpuk di rumah. Nah, kita bisa eksplorasi untuk bikin kesenian nih, jadi lukisan tapi dengan bubble wrap. Kemudian ada juga kita bisa melukis dengan balon. Pernah nggak sih kebayang kalau ngelukis kuasnya diganti pakai balon? Hal ini akan eksplorasi anak di bagian taktil, imajinasi, kemudian juga hobinya. Mungkin anak-anak bisa juga lebih ekspresif dengan seni. Nah, ini juga untuk anak-anak usia 6-9 tahun, 8 tahun yaitu sains eksperimen. Pada usia ini anak-anak kan ide-ide kreatifnya mulai muncul. Tapi kadang masih nggak tahu nih kita mau ngapain ya jadi orang tua gitu ya untuk memfasilitasi ide-ide kreatif yang kadang-kadang tiba-tiba bisa meledak-ledak gitu. Nah, ini saya mencontohkan sedikit tentang sains eksperimen. Kita akan bikin hujan buatan di dalam gelas. Nah, hal yang kita butuhkan di sini cukup sederhana, yaitu gelas besar berisi air putih, kemudian satu gelas kecil berisi minyak. Kita bisa tuangkan beberapa pewarna makanan yang aman untuk anak-anak. Kemudian minta mereka untuk mengaduknya. Lalu tuangkan ke gelas besar berisi air putih. Dan minta mereka untuk mengamati apa yang terjadi setelahnya. Nah, hujan buatan warna-warni pelanginya jadi deh. Di permainan ini anak-anak akan memunculkan ide kreatifnya, kemudian juga rasa penasarannya, kenapa ya? Kok bisa ya? Nah, ini adalah kesempatan orang tua untuk menjelaskan beberapa fakta
ilmu pengetahuan sederhana untuk anak-anak. Wow. Next. Nah, ini adalah kelompok usia terakhir yang hari ini bakal saya bahas, yaitu adalah kelompok usia 9 sampai 12 tahun. Pada usia ini apa sih yang terjadi pada tahapan perkembangannya? Ya, kita cek. Secara motorik, pada usia ini perkembangan motoriknya cenderung sudah optimal. Secara kognitif, mereka mulai berpikir logis dan abstrak, mulai mampu merencanakan aksinya, serta memecahkan masalah dan bernegosiasi. Pada efek ini, orang tua bisa nih mulai mengajak anak untuk bernegosiasi dalam mengerjakan sesuatu. Menyusut tugas sekolahnya, bagaimana dia mau mengerjakan PR-nya, bagaimana dia mau membagi waktunya selama di rumah. Pada masa ini adalah waktu yang tepat untuk mengajak mereka bernegosiasi. Secara emosi, anak-anak akan mulai mengkritik dan bahkan memberontak. Jadi kalau misalkan pada usia ini anak-anaknya mulai tidak menuruti semua perkataan orang tuanya, jangan buru-buru galau ya ayah bunda. Karena ini adalah salah satu perkembangan emosi, jadi mereka mulai memberontak. Berikan saja penjelasan yang lugas, yang mampu dipahami secara logis dan singkat. Dan pada usia ini pula, anak-anak akan mulai bergantung pada support dari teman-temannya di sekolah. Secara sosial, mereka mulai memahami peraturan sosial, kemudian juga permainan imajinernya. Nah, tadi kan kalau anak usia 3 tahun sampai usia 6 tahun, mereka masih suka bermain role play, mereka masih suka pura-pura jadi Superman, atau yang cewek-cewek suka jadi princess-princess gitu ya. Pada usia ini, mereka mulai berkurang nih permainan imajiner seperti itu. Dan juga mulai ingin lebih mandiri. Untuk aktivitas yang sesuai adalah olahraga atau game dengan unsur yang persaingan atau ada tantangannya supaya mereka lebih excited dalam menghadapi permainan tersebut. Atau kita bisa juga minta mereka menjadi arsitek kecil. Seperti apa sih contoh gamenya? Kita intip ya. Nah, untuk aktivitas yang bisa saya berikan untuk contohnya adalah salah satunya laser maze. Apa sih laser maze ini? Jadi pada aktivitas ini anak-anak akan diminta untuk melewati salah satu lorong yang sudah didesain sedemikian rupa dengan kertas roll dan yang ditempel menggunakan selotip di lorong. Gimana sih cara buatnya? Kita lihat dulu ya. Pada aktivitas ini, anak-anak akan belajar bagaimana sih merencanakan aksinya, kemudian eksplorasi motoriknya sudah berkembang, pemecahan masalahnya juga. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang memerlukan pemecahan masalah dan tantangan adalah aktivitas yang cukup baik diberikan pada anak usia ini. Selanjutnya, permainan yang saya sebut tadi nih, arsitek kecil. Kayak gimana sih permainannya? Permainan ini bisa untuk melatih pemikiran abstrak, kemudian juga perencanaan aksi, pemecahan masalah, pengembangan imajinasi, dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan cuma beberapa benda sederhana, yaitu tusuk gigi. Nah, di sini sih orang tuanya pakai marshmallow, cuman kita bisa pakai benda lain yang mungkin lebih simple dan ada di rumah yang bisa ditusuk deh ininya sama tusuk gigi. Berikan mereka kesempatan untuk eksplorasi, jadi biarkan saja anak-anak ini mau bikin apapun yang mereka inginkan. Nah, tapi jangan lupa setelah selesai minta mereka untuk menceritakan apa sih yang mereka bikin, mau jadi seperti apa sih, dan hal-hal lain sebagainya. Oke, slide terakhir nih. Nah, sebenarnya bermain itu apa sih gitu ya? Dari yang tadi saya sampaikan, kesimpulannya adalah sesuatu yang sederhana, apapun yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah dan di dalam rumah gitu ya. Mood yang baik gitu ya, mood orang tua yang baik, mood anak yang baik gitu kan, dan imajinasi
itu sudah cukup untuk membuat sebuah permainan terbaik untuk anak-anak kita selama pandemi di rumah ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Kakak Tisa. Wah, kalau saya bisa tepuk tangan sekeras-kerasnya nih ya untuk ketiga narasumber kita yang hebat sekali. Inspiratif, kemudian memberikan kita solusi juga ya, praktikal, gimana sih mengatasinya. Ya, tadi sudah disampaikan begitu mulai dari teori, kemudian prakteknya secara langsung. Oke, karena ketiga narasumber kita sudah menyampaikan materinya, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertanyaan bisa masuk dari dua tempat, yaitu dari live Facebook, komentar live Facebook, juga komentar Zoom. Yang sudah saya dapatkan di sini ada dari Zoom kita. Nah, ini pertanyaan pertama dari Pak Paulus. Sulitnya anak dijauhkan dari medsos HP. Nih, bagaimana solusinya? Ya, seperti kita tahu, dengan pembelajaran online, kemudian kita bekerja dan kita berhubungan dengan orang lain juga secara online, akan semakin susah dipisahkan dengan yang namanya gadget. Nah, untuk Dokter Tiwi, bagaimana nih kira-kira solusinya? Apa yang bisa kita lakukan ya, untuk menghindarkan anak dari kecanduan ya mungkin ya adiksi terhadap gadget. Silahkan Dokter. Ya, terima kasih ya. Jadi memang saat pandemi begini adalah kembali lagi kepada daring ya. Jadi pembelajaran dengan menggunakan sarana-sarana menggunakan Android bisa ya. Atau sarana-sarana serba elektronik begitu istilahnya ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan di luar dia sesi saat mengerjakan tugas itu adalah sesi dia bermain-main media sosial. Nah, pada anak-anak yang memiliki kecenderungan sebelumnya penggunaan media sosial atau gadget yang berlebihan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini akan menjadi menambah gitu ya. Apalagi kalau tidak dalam pendampingan khususnya pada orang tua itu sendiri ya. Pada anak-anak tertentu yang apalagi yang sudah usia-usia jangankan usia-usia di atas 7 tahun ya. Sekarang banyak balita-balita yang istilahnya sindrom gadget. Nah, gitu ya. Balita-balita yang sebelum pandemi aja sudah sindrom gadget gitu ya. Sehingga itu banyak sekali berdampak adanya keterbatasan atau keterlambatan dalam interaksi sosialnya gitu ya. Karena dia hanya melihat satu arah, satu sisi gitu ya. Gadget itu sesuatu yang menyenangkan buat dia bisa mengotak-atik itu, dia bisa melihat warna-warni, dia bisa mendengarkan gitu ya. Sehingga membuat interesting sendiri untuk anak. Jadi dia hidup kadang-kadang dalam dunianya dengan gadgetnya gitu ya. Beberapa hari yang lalu sebetulnya kami juga sudah membuat suatu webinar ya terkaitan dengan bagaimana sih kita mengatasi gadget addiction. Ya. Kembali lagi bahwa sekarang ini era-era serba elektronik, kita harus mewaspadai, tidak jarang anak-anak itu adalah meluangkan banyak waktunya asyik dengan dirinya dan gadgetnya sendiri. Nah, orang tua tetap harus mewaspadai. Artinya, selama work from home, study at home gitu ya, juga kadang-kadang dengan waktu yang bersamaan itu harus selesaikan tugasnya meskipun masing-masing. Pada anak-anak yang masih belum terbentuk kompleks problem solving-nya begitu ya, itu tetap harus gadget itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya, ada waktu khususnya gitu ya. Jadi kita harus tetap dengan tegas membatasi gitu. Kemudian setelah menggunakan dia selesai untuk faktor-faktor pembelajaran atau hal-hal lain berkaitan dengan studinya, ya sudah, gadget itu kita dengan artinya dengan kedisiplinan ini kita tegaskan bahwa gadget ini harus ditutup. Harus offline isinya. Ya. Nah, kalau dengan kita kedisiplinan seperti itu, insya Allah aja semoga anak-anaknya juga bisa mengikuti. Jadi kalau role modelnya kan kembali lagi nih, role modelnya adalah keluarganya. Dimana kalau misalkan keluarganya sedang online sepanjang 24 jam, tidak menutup kemungkinan anaknya juga ikut online gitu. Meskipun kadang-kadang gadget sudah disimpan di dalam almari, tapi anak juga tahu, oh di situ kok biasanya mamaku nyimpen gitu ya, gitu ya. Dimana orang tuanya sedang istirahat, ya diambil lah itu gitu. Jadi kembali lagi tetap harus ada schedule time dan juga ada me time, waktu bersama keluarga. Schedule time artinya ya tetap harus ada pembatasan gitu ya.
harus ada kedisiplinan, pembatasan waktu. Seberapa lama sih kamu boleh menggunakan ini? Mungkin di hari-hari libur kita kasih kesempatan, boleh. Tapi itu tadi, harus ada artinya kesepakatan dengan orang tuanya. Oke, kamu kalau libur, di sela-sela kegiatan sensoris motoris tadi, boleh sekali-sekali melihat media sosial. Tapi dalam kurun waktu 1 jam ya 1 jam. Nah biasanya di sini anak memberontak gitu ya, nangis keras gitu ya. Ya kan, nah kita kalau perlu adalah ignoring ya, kita biarin aja gitu ya. Nanti toh dia juga akan berhenti dengan sendirinya. Memang sesuatu yang membiasakan tidak baik menjadi sesuatu yang bisa baik itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Dan itu butuh proses perjuangan gitu ya. Butuh proses perjuangan di mana adalah kembali lagi kalau kita sudah role model, kita siapkan untuk kita tegas, kita disiplin sesuai dengan kebutuhannya dan selalu pendampingan orang tua khususnya. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih atas tanggapannya, Dr. Tiwi. Jadi sudah jelas ya Pak Paulus ya. Pertama adalah pembatasan, penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Jangan dibiarkan anak kita kemudian memakai gadget ini, kemudian online tanpa pengawasan kita. Kemudian juga contoh yang diberikan oleh keluarga juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah ketika tantrum apa yang dilakukan? Ignoring. Jadi pengabaian untuk sementara supaya kita tidak terus-menerus mengikuti kemauan si anak. Oke. Saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mama Cynthia. Bagaimana jika anak tantrumnya itu misalnya di mall, gitu ya, di tempat umum? Boleh nggak sih anak ini dibiarkan di tempat, jadi dia tantrum di tempat gitu, atau kita gendong, kita bawa pulang? Gitu ya, itu yang pertama dari Mama Cynthia. Yang kedua, anak saya usianya 6 tahun nih, TKB. Terus ada tugas yang dia rasa itu nggak bisa. Bilangnya itu selalu nggak bisa. Lalu menangis sambil marah-marah. Padahal belum dicoba dikerjakan. Akhirnya ya mamanya juga ikut menyerah nih, mikirnya nggak apa-apa deh dikerjakannya besok. Nah ternyata besoknya ada tugas yang lain lagi. Akhirnya numpuk gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Boleh nggak sih misalkan kita kasih reward gitu, misalkan kalau dia mau nanti tak diiming-iming gitu maksudnya. Baik nggak seperti itu? Ya. Kemudian juga kalau anak yang TK tuh boleh nggak kita kalau misalkan si anak lagi mengerjakan, lagi menggambar, terus kita rasa kepala gajahnya kegedean, terus kita bilang kegedean tuh kepalanya tuh gitu ya, boleh nggak sih kalau kita, padahal maksudnya orang tua adalah memberikan arahan gitu ya, atau garisnya kurang lurus, atau mewarnanya jangan keluar dari garis misalkan ya, kan banyak ya yang seperti itu. Nanti biasanya ini anak-anak kalau diarahkan kemudian jadi nggak terima nih, terus dia ngambek akhirnya nggak mau ngerjakan tugas. Oke. Untuk pertama saya kasih ke Nurse Anggi dulu ya, untuk mengatasi tantrumnya itu tadi itu gimana sih, sama biar mau nih ngerjakan tugas, itu diiming-iming atau gimana sih Nurse? Ya, terima kasih. Saya rasa kasus ini juga banyak dialami oleh para mama-mama yang lain ya. Ya, termasuk saya juga pernah mengalami anak saya seperti itu ya. Nah, kalau di mall, biasanya anak akan melihat banyak banget benda-benda yang sangat menarik perhatiannya. Dan para petugas di supermarket itu memang tahu, mereka sengaja menaruh benda-benda mainan anak itu sejajar mata mereka. Ya, benar kalau di minimarket ya. Nah, memang sengaja ditaruh di tempat yang rendah sehingga anak-anak bisa melihat itu semua gitu ya, dari mereka biar tertarik gitu. Nah, tertarik, merajuk ya kan, minta dibeli. Apalagi kalau kemarin-kemarinnya papa mama dengan cara dia merajuk dikasih sama papa mama, wah itu jadi senjata buat dia ya kan. Aku mau nangis lagi kayak kemarin, siapa tahu rezeki hari ini dapat gitu ya. Nah, apa yang harus papa mama lakukan? Yang pertama adalah papa mama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang penting adalah harus konsisten terlebih dahulu. Ya, konsisten terlebih dahulu. Kalau papa mama sudah mau berkomitmen untuk mendidik anak, untuk memberi sesuatu sesuai kebutuhan saja, dan mau mendisiplinkan anak untuk selalu tidak meminta barang-barang yang di luar kebutuhannya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Papa mama ajak anak-anak untuk ke tempat yang tenang dulu. Siapa tahu di mall tuh di tengah jalan gitu ya, orang-orang mau belanja bawa kereta dorong jadi nggak bisa lewat kan, karena anak kita udah gulung-gulung di situ ya. Kita bawa dulu ke tempat yang tenang, ke tempat yang pinggir. Kemudian kita ada di situ. Kita temani, kita dampingi anak. Kita bilang bahwa anak, kamu sudah beli jajan cukup hari ini. Kita tidak
anak kamu tidak bisa beli jajan tambahan lagi, sudah cukup segitu ya. Tapi dia tetap pasti nggak akan mau dengar kan. Dia akan tetap nangis, kemudian mungkin mau pukul-pukul gitu ya. Nah, kalau anak-anak mau pukul-pukul ibu, pukul-pukul mama papa, tahan tangannya. Karena anak kecil bagian di otak untuk dia mengendalikan emosi, mengendalikan motoriknya itu belum berkembang dengan sempurna. Jadi kalau anak-anak mau pukul-pukul, tolong papa mama peluk, papa mama dekat supaya tangannya bisa tertahan begitu ya. Kemudian jangan ditinggalkan anak begitu saja. Oh masih nangis, cuekin aja. Kita pergi ya belanja dulu, biarin dia nangis di situ. Biarin mama pergi loh, mama pergi loh. Nah kadang kan kita ngancam seperti itu ya. Nah, mama tinggal nih gitu ya. Nah jangan seperti itu ya, tolong katakan, mama tidak bisa membelikan kamu jajan atau mainan tambahan karena sudah cukup ya. Kalau mau mainan itu kita bisa nabung lagi, bulan depan kita beli gitu ya. Tapi anak masih tetap nangis gitu ya, kita temenin aja di situ sampai anak-anak sampai dia tenang ya. Mama temenin di sini ya nak ya, sampai kamu tenang ya. Mama tetap tidak bisa belikan ya. Mama akan tunggu kamu di sini sampai kamu tenang, baru kita akan pulang gitu ya. Nah anak pasti akan capek dong, dia nggak mungkin selama seharian nangis terus, itu tidak mungkin ya. Pasti ada capeknya, pasti ada hausnya, dia akan berhenti sendiri capek ya. Kalau anak sudah capek, sudah lebih tenang, baru kita peluk dia. Maaf ya nak, mama tidak bisa belikan sekarang ya, karena mainanmu sudah banyak, makananmu, jajannya juga sudah banyak ya. Nanti minggu depan atau bulan depan kamu sangat ingin mainan itu, kita bisa nabung, kita bisa beli itu, tapi tidak sekarang gitu ya. Secara konsisten setiap anak melakukan itu, papa mama harus tegas seperti itu. Tegas bukan berarti keras ya, tetap diberikan penjelasan kenapa kita tidak bisa menuruti keinginan anak saat itu ya. Dengan begitu anak akan mengerti. Kemudian kita peluk dia ya, kita elus dia gitu, supaya anak merasa tenang dan nyaman. Kemudian kita alihkan perhatiannya. Gimana kalau kita main ke playground aja gitu, bisa ya dialihkan. Atau gimana kita pulang deh, nanti kalau kita sudah di rumah, kita main sama kakak, sama adik, mama akan temani kamu main juga. Seperti yang disampaikan Kak Tisa, main sama orang tua, main monster, kaki monster tadi lah, itu seru juga ya. Nah seperti itu caranya untuk mengatasi anak yang tantrum. Berikutnya adalah mengerjakan PR. Iya, supaya nggak numpuk gimana? Iya, pasti setiap hari ada tugas yang ditetapkan oleh sekolah, ya kan? Nah, kalau bisa dari awal kita sudah kontrak waktu dengan anak, kita sudah sepakati jadwal kegiatan anak itu gitu ya sebelumnya. Kadang orang tua memaksakan, harus ini jam segini harus selesai, jam segini harus selesai, soalnya papa mama harus jam sekian udah mau mengerjakan tugas yang lain, mau kerja, mau pergi gitu. Ya, kadang kan seperti itu karena memang terbentur dengan jadwal WFH papa mama di rumah juga ya, akhirnya jadi tidak bisa leluasa menemani anak belajar. Kadang itu yang membuat orang tua strict terhadap anak untuk jadwalnya. Ya, ya. Kalau begitu adalah caranya kita sepakati dengan anak. Sekarang kita mau menyelesaikan berapa nomor dulu gitu. Mama temani sayang, yuk duduk di sini, mama temani. Yuk kita kerjakan, kita bimbing dulu gitu ya. Dengan bimbingan harapannya anak akan mau mencoba walaupun dia mungkin berat ya untuk mencoba sendiri. Dia akan bilang nggak mau, bukannya nggak mau, atau bukannya nggak bisa, tapi dia untuk memulainya itu lebih berat gitu ya. Kadang anak-anak sudah jenuh, sudah bosan di rumah, untuk memulai saja itu udah berat. Jadi bukan berarti anak tidak mau mengerjakan atau tidak bisa, belum dicoba, karena mereka memang sudah ada kejenuhan itu, akhirnya dia males gitu ya. Oh, jangan males, ayo dibantu sama mama gitu ya. Bagian mana yang sulit, mama ajarin yuk, mama bantu gitu ya. Nah setiap anak menyelesaikan satu tugas berhasil, wah kamu ternyata hebat ya bisa, coba sih kalau nomor 2 bisa juga nggak ya gitu ya. Kita berikan pujian supaya anak semangat, loh ternyata bisa loh sayang, kamu tadi belum mencoba sudah bilang tidak bisa, ternyata setelah dibantu mama bisa ya gitu. Bagaimana kalau kita coba nomor berikutnya gitu ya. Nah jadi anak semangat, wah ternyata aku bisa ya gitu ya. Nah harapannya perlahan-lahan anak-anak bisa. Kemudian seandainya anak udah bosan, mah capek, mah nggak mau gitu ya. Kamu kepingin apa? Mau main dulu boleh, atau mau makan jajan dulu boleh. Nanti kita mau lanjutkan lagi kontrak waktu, jangan lupa jam berapa kita mau lanjutkan lagi gitu. Karena besok sudah ada tugas yang baru. Kita jelaskan seperti itu Papa Mama. Supaya
tidak menumpuk-numpuk. Kalau menumpuk-numpuk semakin berat PR-nya, semakin banyak yang dikerjakan, semakin sulit nanti. Yuk dibantu mama, enggak apa-apa sayang gitu ya. Jadi, oh aku mau jam 10 setelah acara kesukaanku di TV. Oh boleh gitu ya. Kalau seandainya papa mama harus bekerja, papa mama bisa mendelegasikan kepada pengasuh di rumah. Pengasuhnya papa mama ajarin dulu. Papa mama kasih tahu pengasuhnya ya caranya seperti apa untuk membimbing anak belajar seperti itu. Karena papa mama juga pasti mulai new normal ini udah mulai masuk-masuk bekerja ya gitu. Jadi tidak apa-apa. Nah, selagi papa mama mendelegasikan kepada pengasuh yang lain, papa mama juga sering-sering memperhatikan anak, mungkin sering telepon, sering di video call. Gimana sayang? Sudah ngerjakan belum tadi sama Bibi? Ya, sudah PR udah sampai mana? Kayak gitu. Jadi walaupun dengan pengasuh yang lain, anak-anak tetap mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua. Ya, dengan begitu harapannya satu target soal atau PR di hari itu bisa selesai. Entah dia mau kerjakan pagi, siang, atau sore, atau agak malam. Yang penting papa mama atau pengasuh sudah sepakat dulu mau diselesaikannya jam berapa, kontrak waktu, begitu ya. Wah, penjelasannya sudah lengkap sekali nih Nursia. Oke, yang terakhir ini tentang tadi ini, saya mau tanya ke terapis kita, Kakak Tisa nih. Boleh nggak sih kalau sesuai arahan apa namanya tugas perkembangannya tadi, boleh nggak sih kita mengarahkan? Jadi kalau misalkan kita gambarnya kurang gimana, terus kita bilang kurang bunder nih, kurang bunder, bundernya kurang sempurna kayak gitu. Boleh nggak sih terapis kalau misalkan kita bicara seperti itu, apakah nanti akan malah bikin anak bagaimana gitu ya? Nah, bisa dijelaskan, monggo kakak. Oke, ini akan saya jawab ya. Tadi ada penggambaran yang cukup lucu dan sering terjadi sebenarnya ketika anak-anak menggambar yang disampaikan sama Nurse Arin tadi. Kalau gambar gajah kepalanya gede banget, tapi kakinya kecil-kecil kayak kaki ayam gitu ya. It's okay gitu loh, karena pada usia TK sebenarnya anak-anak memang dia belum memahami konsep ruang, waktu, dan nilai secara sempurna gitu. Karena apalagi konsep jarak. Ketika dia misalkan minta menggambar sesuatu, kenapa kepalanya gede banget, badannya kecil, kakinya gede lagi gitu ya. Karena memang dalam proses perspektif dia ketika melihat benda itu yang dia lihat gitu ya. Jadi misalkan gajah tuh kepalanya besar banget loh Bunda gitu ya. Jadi aku gambarnya paling besar kayak gitu kan. Kemudian misalkan dia nih bikinnya loh kepalanya kecilin gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Atau ketika dia menggambar terus gambarnya mewarnainya coret-coret gitu. Sebaiknya diarahin atau dibiarin gitu ya. Kalau untuk menggambar gitu ya, usahakan jangan menyamaratakan perspektif orang tua dengan perspektif anak gitu. Belum tentu yang orang tua bilang ini bulatnya kurang bunder loh ya gitu ya. Padahal menurut si anak itu udah bunder sempurna 360 derajat gitu ya, 360 derajat sudutnya gitu. Jadi nggak usah dibilang ini masih benjol ini ya sebelah sini gitu ya. Nggak perlu seperti itu, cukup kita jelaskan bahwa yuk ini kan lingkaran bulat versi misalnya nama anaknya siapa ya, Tisa gitu ya. Oh ini mah versi bundernya Tisa kayak gini ya. Coba sekarang kita bikin ya versi bundernya mama tuh kayak gimana sih gitu. Jadi daripada menyalahkan lebih baik kita memberikan contoh. Oh yang bulat bunder ser kata mama tuh kayak gini gitu kan ya. Terus kemudian juga kalau misalkan dia mewarnai nih gambarnya di sebelah tengah, tapi dia mewarnainya sampai ujung buku gambar gitu ya. Kita harus arahin nggak sih dia harus masuk ke lingkaran atau ke gambar itu gitu. Kita harus lihat dulu dia di usia berapa gitu. Kalau emang usianya masih usia TK gitu ya, dia masih eksplorasi motorik halus, dia masih eksplorasi untuk jarak, dia masih eksplorasi juga untuk bentuk gitu ya. Nggak harus sih sebenarnya itu gambar kita benerin, ayo nggak boleh pokoknya keluar garis gitu ya. Karena hal itu akan bikin anak-anak menjadikan aktivitas mewarnai dan kegiatan seni lainnya tidak menyenangkan untuk dia di kemudian hari gitu. Daripada bilang, ayo nggak boleh keluar garis gitu ya, lebih baik, wah ayo gini ya caranya supaya gambarnya kelihatan lebih rapi gitu ya. Kalau adik misalkan mau mewarnainya lebih besar, gambarnya aja yang kita besarin gitu. Jadi konsep bahwa dia melebar dari garis tidak akan begitu menyakiti bakat seninya nanti di kemudian hari gitu. Karena kalau misalkan dikit-dikit nyoret di perintah sama nggak boleh keluar garis, gambarnya dirapiin gitu ya. Karena memang itu belum usianya gitu ya, dan aktivitas itu bukan perlombaan gitu ya. Aktivitas adalah
proses dia belajar, proses dia eksplorasi, dan juga penggalian dia terhadap bakat dan minatnya gitu. Kalau baru bakat minatnya aja udah di judgement, ayo ini kepalanya kegedean gitu ya, atau ayo nggak boleh keluar garis, bagaimana proses kreativitas anak bisa berkembang. Seperti itu sih kurang lebih. Bagus sekali. Oke, singkat saja dokter. Satu pertanyaan yang mungkin juga selalu diulang-ulang sama mama papa di rumah. Kalau pas tantrum, capeknya minta ampun, ya kan dok? Terus ketika ada sudah selesai tugas yang aktif tuh, ayo minta lagi, minta lagi. Ada yang seperti itu, ada yang ogah, ada yang ayo minta lagi. Nah ibunya ini udah capek banget nih. Jadi gimana kita menata emosi, kemudian menata kemauan itu. Kalau menurut dokter gimana? Singkat saja sebelum kita closing dok. Ya, gini ya. Memang masa-masa begini ini kompleks, luar biasa ya. Anak, orang tua semua pada ribet gitu ya. Pada stres kadang-kadang gitu ya. Bahkan mungkin bisa stresnya berkelompok itu ya. Gitu. Ya, seperti tadi tantrum di mall gitu ya. Kembali lagi kalau tantrum di mall, yang mungkin tambahkan aja ya, kita harus tetap fokus pada anak gitu ya, harus tetap fokus pada anak. Jadi mungkin lingkungannya sudah jangan dihiraukan, tetap fokus pada anak ya. Kalau misalkan apalagi ini tantrum nih, ya tantrum. Ini belum selesai nih, nggak selesai, nggak bisa. Terus anaknya marah gitu ya. Akhirnya mamanya jadi kebingungan kan, anaknya marah kan otomatis biasanya nggak mau nerusin nih, gitu ya. Akhirnya terjadi sesuatu stres yang berlebihan, berkepanjangan. Nah gini, sekarang kalau memang tantrumnya itu adalah terus berulang dan berulang, ya kita harus mewaspadai, ada apa dengan anakku ya. Nah itu harus kita waspadai, gitu ya. Jangan dianggap bahwa sesuatu yang berkelanjutan ini hal biasa. Nah, itu harus kita benar-benar sebagai orang tua harus lebih peka gitu istilahnya ya. Apakah karakter atau sifat-sifat anakku nggak seperti ini kok biasanya gitu ya. Apalagi ini sesuatu yang sekarang harus membiasakan, sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa dan sekarang memulai untuk kembali gitu ya. Nah, biasanya karakter-karakter anaknya seperti ini itu sudah ada sebelum terjadi pandemi ini sudah kelihatan gitu loh ya. Tambah lagi dengan saat sekarang yang pandemi ini, di mana semua aktivitas di rumah, dia nggak bisa pun juga harus dia kerjakan, gitu ya. Sehingga membuat kerepotan dari orang tuanya, kok uring-uringan terus ini anak ini. Akhirnya apa? Berkelanjutan setiap kali ada tugas nggak selesai, besok lagi nggak selesai, besok lagi nggak selesai. Berarti anak ini marahnya kan nggak selesai nih, kan itu kan. Jadi akhirnya gimana orang tuanya ngerjain misalkan, padahal itu tanggung jawab dari putra-putrinya, gitu ya. Kalau memang ini berkelanjutan, ada sesuatu dengan putra-putri saya. Nah, ini kita harus mewaspadai di situ. Ada sesuatu dalam arti apa? Mungkin kemampuan dalam pola pikirnya masih belum sempurna, ya gitu ya. Mungkin kecakapan emosinya belum terbentuk dengan sempurna, gitu ya. Dan juga mungkin sifat-sifatnya dan tadinya memang anak-anak yang kemandiriannya kurang, gitu ya. Karena sering dibantunya, gitu. Karena mungkin, jadi istilahnya ada sesuatu yang seolah-olah overprotection dari keluarganya itu sendiri, sehingga membentuk kemandirian anak itu kurang tumbuh dengan baik, tidak mengikuti dari perkembangan-perkembangan yang tadi, yang seperti saya sampaikan. Itu kan sebetulnya tujuannya kita kenapa kita harus observasi usia ini, kenapa kita kasih kesempatan dia usia ini, supaya itu membentuk rasa percaya diri yang baik, ya, menjadi anak-anak yang tangguh, dan juga kemampuan dalam pola berpikir kognitifnya yang baik, begitu ya. Jadi memang kemampuan emosional, kognisi, sensoris, motoris, sosialnya itu seyogianya adalah berirama gitu ya. Bersama-sama, beradaptasi dengan sama-sama. Jadi jangan sembrono ya, dengan tantrum itu kita biarkan seperti numpang lewat aja gitu. Nah, ini harus kita waspadai gitu. Ya, setiap kali begini kok begini marah ya anak ini, kemana lah, ini masih kecil, nanti kalau besar seperti apa. Karena banyak sindrom-sindrom seperti ini yang ujung-ujungnya pada masa remaja baru kelihatan nih, oh ternyata dia dengan dulu riwayat seperti ini, ternyata mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa yang tidak optimal, misalkan gitu. Ya, jadi tetap sebaiknya segera dini, cepat tanggap untuk mencari solusinya dengan berkonsultasi dengan para ahli-ahlinya, gitu ya. Kalau di lingkungan Jawa Timur bisa datang ke kami, gitu. Bisa datang ke kami yang setiap hari juga ada istilahnya ada layanan, khusus layanan anak-anak dan remaja.
Terus kembali lagi itu masalah tantrum ya. Terus ada lagi yang anak saking pinternya kurang nih terus. Gitu ya. Mau nambah-nambah kerjaan gitu ya. Padahal maksudnya orang tuanya aku juga mau kerjain yang lain gitu ya. Gini terus kapan selesainya gitu ya. Nah, anak-anak yang seperti ini mungkin juga ada gitu ya. Artinya anak-anak, tapi kita harus waspadai, anak ini hiperaktif apa enggak nih? Jangan-jangan gitu ya. Saking mintanya nambah, karena saking energinya yang berlebihan gitu. Jadi keseimbangan dalam motoriknya dan kognitifnya, sensorisnya itu enggak seimbang. Justru ini yang membuat kadang-kadang kita juga mewaspadai. Oh, jangan-jangan anak ini kok sesuatu ya, misling ya dengan anak ini. Tapi alhamdulillah kalau dia memang semuanya baik gitu ya, tapi kurang dan kurang. Nah, bisa kita alihkan kalau memang tugas-tugas selesai, kita tadi kegiatan-kegiatan stimulasi tadi, ya kan gitu. Itu salah satu bentuk kegiatan yang bisa ayah bunda pilih untuk anak-anak yang seperti ini, gitu ya. Jadi mungkin sebagai orang tua kita juga tetap harus memberikan perhatian khusus untuk putra-putri kita, ya anak-anak kita. Kira-kira ada sesuatu halkah terjadi pada anak saya, gitu. Itu ya. Ya syukur alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya, baik sehat mental dan sehat fisiknya gitu ya. Mungkin itu. Aduh, ini perbincangan yang sangat menarik sebenarnya ya. Yang sebenarnya saya sendiri juga mau mengakhirinya itu susah karena saya sendiri ingin belajar banyak dan lebih lagi. Oke. Kalau menurut pendapat saya, bagaimana sih kita punya kekuatan untuk semua hal yang harus kita kerjakan plus anak-anak di rumah. Sebagai seorang ibu yang saya rasakan adalah kekuatan itu ada di cinta, Mama. Iya, cinta. Jadi gini, cinta dan harapan itu memberikan kita kekuatan lebih. Kekuatan yang kadang itu kita tidak akan menyangka bahwa oh ternyata saya bisa ya melakukan ini gitu. Kalau sedang kita capek atau kita sedang membutuhkan waktu, take a time. Jadi boleh sambil minum teh, boleh sambil baca buku, apa yang membuat Anda lebih tenang, kemudian ayo kita lanjut lagi. Kenapa? Anak-anak kita adalah investasi kita. Investasi dalam artian seperti ini. Masa depan kita nantinya itu ya ada pada anak-anak kita, generasi di bawah kita. Itulah kenapa penting sekali kita benar-benar menata bagaimana kita memberikan kebahagiaan ke anak kita, bagaimana kesehatannya juga terjamin. Oke, gitu ya Mama Papa ya. Oke, sudah selesai semua, pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa kalau Anda merasa membutuhkan bantuan, tidak perlu sungkan, boleh langsung menghubungi hotline service kami, karena di layanan anak kami, kita melayani baik dari rawat jalan hingga rawat inap, kemudian jika membutuhkan pemeriksaan tes tentang kognitif, kemudian bagaimana cara belajar anak, monggo silakan datang ke kami, dengan senang hati akan kami terima. Begitu ya Mama Papa? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata atau bertutur ya. Kita juga berterima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmunya. Sampai jumpa di belajar bersama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.